anemia pada remaja. Sore itu, aku memutuskan berjalan santai ke taman untuk melepas penat. Saat aku sampai di taman, aku melihat temanku yang sedang berjalan dengan keadaan lemas. Aku pun memanggilnya dan menanyakan kabarnya. Halo Eca, apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu gimana? Aku juga baik. Kok kamu kelihatannya pucat banget sih? Kamu lagi sakit ya? Setelah melihat keadaan temanku yang lemas dan pucat, aku pun mengajaknya untuk pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Iya nih, akhir-akhir ini aku ngerasa badanku lemes. Kira-kira kamu tahu nggak aku kenapa? Kayaknya kamu kurang darah deh, Ca. Mau nggak aku temenin ke dokter? Boleh deh, gas. Selamat siang, Bu. Siang, ada yang bisa saya bantu? Setelah sampai di rumah sakit, temanku pun diperiksa oleh dokter di sana. Jadi dokter, teman saya ini katanya lemas, terus pusing. Kalau boleh tahu teman saya kenapa ya, Dok? Boleh duduk dulu, Mbak. Kita periksa dulu ya. Baik dok. Baik, Mbak. Kita periksa dulu ya. Baik, Mbak. Dari gejala yang telah Mbak alami, dapat saya diagnosa bahwa Mbak terkena penyakit anemia. Dok, emang anemia itu apa ya? Anemia adalah suatu kondisi medis di mana jumlah sel darah merah atau hemoglobin kurang dari normal. Kadar hemoglobin normal pada remaja putri adalah 12 gram per desiliter. Kalau boleh tahu, tanda-tanda anemia apa aja ya, Dok? Apa sih tanda-tanda anemia? Tanda-tanda anemia pada remaja putri yang pertama, lesu, lemah, letih, lelah, dan lunglai. Yang kedua, sering mengeluh, pusing, dan mata berkunang-kunang. Dan yang ketiga, gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, kulit, dan telapak tangan menjadi pucat. Oh, jadi karena itu saya lemas. Kalau boleh tahu, penyebab anemia itu apa sih dok? Apa sih penyebab anemia? Yang pertama, penghancuran sel darah merah yang berlebihan. Yang kedua, kehilangan darah. Yang ketiga, penurunan produksi sel darah merah. Adapun faktor pendorong anemia pada remaja putri. Yang pertama, adanya penyakit infeksi yang kronis. Yang kedua, menstruasi yang berlebihan pada remaja putri. Yang ketiga, pendarahan yang mendadak seperti kecelakaan. Kalau kita kena anemia, dampaknya apa aja ya, Dok? Apa sih dampak anemia? Dampak anemia bagi remaja putri adalah yang pertama, menurunnya kesehatan reproduksi. Yang kedua, terhambatnya perkembangan motorik mental dan kecerdasan. Yang ketiga, menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. Yang keempat, mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal. Dan yang kelima, menurunkan fisik olahraga serta tingkat kebugaran. Dan yang terakhir, mengakibatkan muka pucat. Untuk cara pencegahannya gimana, Dok? Bagaimana sih cara pencegahan anemia? Cara pencegahan dan mengobati anemia yang pertama, makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan makanan hewani, seperti daging, ikan, ayam, hati, dan telur. Dan bahan makanan nabati seperti sayuran berwarna hijau tua dan kacang-kacangan, seperti tempe. Yang kedua, makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, seperti daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk, dan nanas. Sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam usus. Yang ketiga, menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh dengan minum tablet tambah darah. Anemia itu ada jenis-jenisnya atau bagaimana, Dok? Jenis-jenis anemia. Yang pertama, anemia defisiensi zat besi.
Anemia yang paling banyak terjadi adalah anemia akibat kurangnya zat besi. Yang kedua, anemia defisiensi vitamin C. Anemia karena kekurangan vitamin C adalah sejenis anemia yang jarang terjadi, yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C yang berat dalam jangka waktu lama. Yang ketiga, anemia makrositik. Jenis anemia ini disebabkan karena tubuh kekurangan vitamin B12 atau asam folat. Dan yang terakhir, anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi bila sel darah merah dihancurkan jauh lebih cepat dari normal. Untuk makanan yang boleh, apa aja dok? Bahan makanan untuk penderita anemia defisiensi zat besi. Yang pertama, sumber zat besi heme atau penyerapan tinggi, seperti daging merah yaitu sapi dan kambing, hati ayam atau sapi, ayam dan ikan, kerang dan tiram. Yang kedua, sumber zat besi non-heme atau penyerapan lebih rendah tapi tetap penting, seperti sayuran hijau yaitu bayam, kangkung, daun katuk, tahu dan tempe, kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, kedelai, sereal, dan roti yang difortifikasi zat besi. Selanjutnya yang ketiga, makanan pendukung penyerapan zat besi seperti buah tinggi vitamin C yaitu jeruk, jambu biji, stroberi dan tomat, paprika merah dan brokoli. Dok, kan saya suka minum teh, jadinya baiknya saya minum teh kapan aja ya dok? Pengaturan makan. Yang pertama, saran konsumsi. Jika ingin minum teh atau kopi, sebaiknya beri jeda minimal 1-2 jam setelah makan. Hindari konsumsi bersamaan dengan makanan utama atau suplemen zat besi. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Kita pulang dulu, Dok. Makasih ya.